Bagaimana dunia hacker bekerja? Warganet yang terhormat. Saat kita mendengar kata hacker, maka secara otomatis otak kita menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang lari ke sana kemari dalam dunia komputer atau komputerisasi. Mereka adalah orang yang mampu membobol pintu pertahanan rumah dalam dunia software atau piranti lunak. Mereka membuat kunci mereka sendiri agar supaya jika mereka tidak bisa masuk lewat pintu, mereka bisa masuk lewat genteng, jendela, atau lubang saluran air. Seorang hacker bisa saja dia seorang satpam rumah, yang disebut sebagai white hat atau topi putih. Bekerja sebagai penjaga keamanan data agar maling tidak punya celah. Ada lagi hacker yang seperti maling atau pencuri. Sebutannya black hat atau topi hitam. Grey hat hacker yang tidak jelas apakah dia akan menjadi baik atau buruk. Dan yang terakhir adalah dia seorang researcher atau peneliti keamanan. Tujuannya untuk peningkatan keamanan atau publikasi ilmiah. Lalu bagaimana mereka bekerja? Sama halnya seperti kita ingin memperbaiki bagian rumah yang rusak. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengintaian dan pengamatan. Bagian mana yang bisa dimasuki tikus, ular, atau kemungkinan yang bisa dibobol maling. Semakin kita menganggap barang-barang yang ada di dalam rumah itu berharga, maka akan semakin protektif menjaganya. Anda mungkin akan menyewa seseorang untuk mengetes apakah rumahmu sudah benar-benar aman atau belum. Seseorang atau sekelompok orang di luar sana mungkin penasaran. Kenapa rumahmu begitu sangat diamankan? Atau mereka sudah tahu barang apa saja yang kemungkinan ada di dalam rumahmu. Lalu bagaimana mereka bisa masuk? Sementara mereka adalah orang asing. Mereka tidak langsung masuk begitu saja. Mereka bisa saja berpura-pura jadi penjual koran, bakul cilok, tukang servis AC, atau bakul sayur keliling. Untuk mengetahui aktivitas keseharian Anda. Kapan Anda lengah dan terjaga? Jika mereka memiliki teknik ilmu psikologi yang mumpuni, mereka bisa saja mengelabuhi para penjaga dan pelayan rumah. Menggunakan manipulasi pikiran dan emosi. Lantas, apakah profesi hacker adalah sesuatu yang penting? Kenapa mereka begitu ditakuti dan diwaspadai? Kebocoran data pada Lembaga Pusat Data Nasional atau PDNS2 pada tahun 2024 lalu adalah bukti bahwa hacker yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk melakukan penyerangan dapat mengancam data yang disimpan di dalam perangkat lembaga tersebut. Mereka bisa menyebar virus, mengunci perangkat, atau mengambil data yang disimpan. Khawatirnya, jika data yang diambil itu dijual di komunitas dan situs jaringan gelap secara bebas, kita tidak tahu siapa saja pembelinya. Orang-orang yang tiba-tiba menelpon nomor kita. Kemudian mereka mengaku-ngaku sebagai anak, saudara, sepupu, kemudian berpura-pura ditangkap polisi. Untuk melakukan manipulasi dan meminta uang, bisa jadi mereka salah satu pembelinya. Perlu diketahui, di zaman ini akses yang kita lakukan di dunia internet menggunakan data pribadi kita. Seperti saat kita mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Kesehatan, pemilihan pejabat negara atau daerah, data kepegawaian, dan lain-lain. Yang bersifat kenegaraan, menggunakan data-data penting kita. Lembaga-lembaga besar seperti perbankan, lembaga milik pemerintah, sudah selayaknya untuk memiliki keamanan siber yang sepadan atau lebih baik dari para penyerangnya. Melakukan perbaikan setiap waktu. Berani memberi gaji yang besar untuk kualitas yang lebih baik. Lantas, apakah hacking bisa dijadikan sebuah profesi? Tentu. Dengan mengikuti pedoman-pedoman yang sudah diatur. Menjadi hacker tidak selalu berkonotasi buruk. Dengan mengikuti pedoman ethical hacking, Anda bisa bekerja sebagai seorang penguji penetrasi, analisis keamanan siber, konsultan keamanan, red team, dan spesialis forensik digital. Itu semua tergantung bagaimana niat Anda sejak awal. Dan juga prinsip Anda dalam memegang etika peretasan. Jika Anda bertemu dengan badan hukum yang baik dan profesional, negara yang memiliki kesadaran akan keamanan siber, mungkin Anda akan menjadi seorang yang direkrut. Namun jika tidak, Anda mungkin hanya akan menjadi pengangguran atau peretas bayaran. Jadikan profesi ini untuk tujuan yang baik dan kemaslahatan bersama. Hacking adalah aktivitas yang menggunakan ketelitian tingkat tinggi.
Dengan begitu, keahlian Anda sangat dihargai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga dapat menambah wawasan kita. Dan, salam sehat selalu.